Oke, hari ini kita ngebahas ya tentang video-video yang baru-baru ini viral, dimana kita dihebohkan banyak sekali di bulan ini tentang aksi konsumen atau pembeli berbelanja online menggunakan sistem COD. Jadi pembeli ini marah-marah, tidak terima, memaki kurir. Jadi intinya kurir dijadikan sasaran atau terancam nih secara profesi. Ya karena konsumen ini merasa dirugikan, merasa barangnya yang dipesan tidak sesuai, sehingga semua hal yang ada di dalam pikirannya, kemarahannya itu langsung dikeluhkan dan juga menjadikan kurir ini sebagai sasaran amukannya seperti itu. Tidak jarang bahkan kemarin kita melihat ya banyak sekali yang kemudian berusaha menodongkan pistol kepada kurir setelah adu mulut karena barang yang diterima ternyata tidak tepat, kemudian paket yang isinya seharusnya warnanya A atau jadi apa seperti itu. Kasus serupa juga terjadi juga. Ini misalnya konsumen memaki-maki luar biasa, yaitu kalau teman-teman tahu itu ibu-ibu yang menggunakan baju kuning, berjilbab kuning ya. Itu juga marah-marah karena barang yang diterima itu dibongkar, isinya ini tidak sesuai dengan kehendaknya seperti itu. Ada juga yang kemarin beredar itu seorang laki-laki yang juga mengancam dan juga mengamuk kepada kurir dengan menodongkan atau menggunakan samurai ya. Wah, ini udah serem sekali ya. Jadi kenapa kemudian saya bilang bahwa posisi atau profesi sebagai seorang kurir itu berat ya, berat. Kenapa? Karena dia kan sebagai pengantara jasa sebetulnya, hanya bertugas memberikan, diamanahi menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli. Tetapi di sisi lain ternyata untuk aktivitas COD atau sistem COD ini karena bayarnya di tempat, itu akhirnya kurir mendapatkan pekerjaan baru di mana dia harus menyerahkan, kemudian memfasilitasi kalau terdapat keluhan, dan juga tidak jarang menjadi sasaran amuk dari sang konsumen atau pembeli itu sendiri. Ini bukti, contoh nyata bahwa ternyata konsumen kita di Indonesia itu tidak semuanya memiliki literasi digital ekonomi yang baik secara keseluruhan ya, terlebih mengenai transaksi secara digital. Banyak sekarang ibu-ibu yang mungkin sudah usia lanjut ya, mohon maaf, usia lanjut kemudian sudah mulai paham nih tentang bagaimana berbelanja online, tetapi tidak tahu sebenarnya sistem COD itu seperti apa, teknisnya seperti apa yang harus juga dipahami oleh dari konsumen yang sudah usia lanjut seperti itu. Nah, oleh karena itulah tidak semua masyarakat di Indonesia ini memahami betul tentang proses sistem COD secara benar atau sistem jual beli transaksi online atau pembelian secara online itu secara benar. Jadi banyak marketplace yang sudah mempertahankan nih mulai menggunakan sistem COD. Oke, sekarang kita pahami dulu sebenarnya COD itu apa gitu kan. COD adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli online yang biasanya ini digunakan oleh sejumlah marketplace di Indonesia dengan sistem pembayaran secara tunai, yaitu dilakukan di tempat di mana rumah yang bersangkutan atau pihak konsumen itu berada. Sehingga hal ini seringkali dianggap masyarakat ataupun memang konsumen ya, bahwa transaksi COD dengan sistem COD itu memberikan kemudahan yang luar biasa. Kenapa? Karena pertama, itu dianggap paling aman. Yang kedua, resiko untuk pembeli itu kecil. Yang ketiga, anti ribet. Jadi orang-orang yang misalnya dia malas untuk melakukan transfer melalui bank misalnya atau melalui BRI Link dan lain sebagainya, intinya mempermudah konsumen untuk melakukan transaksi secara online. Selain itu juga secara tidak langsung ya, bahwa sistem COD ini salah satu inovasi dari pihak marketplace, memberikan kepercayaan kepada pihak konsumen ini bahwa barang yang dipesannya ini bukanlah barang yang tidak benar atau tipu-tipu seperti itu ya, dalam konteks negatif atau abal-abal, sehingga tidak perlu ditakutkan lagi bagi konsumen, terutama bagi konsumen yang masih pemula seperti itu, karena fasilitas ini justru memudahkan bayarnya di tempat barang diberikan.
Secara konsep, sistem COD itu sebetulnya melibatkan 4 pihak. Yang pertama, itu adalah pihak penjual, yang kedua adalah pihak marketplace, yang ketiga adalah ekspedisi atau kurir, dan yang terakhir adalah pembeli. Nah, kasus-kasus yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh bahwasanya sekarang banyak sekali masyarakat yang kemudian tidak terima atau berusaha mengembalikan paket yang sudah dibukanya itu dengan barang yang baru. Jadi secara konsep yang dipahami di masyarakat yang khususnya masih pemula ini menurut saya kurang tepat, karena pasti berpikir bahwasanya kalau barang itu sudah sesuai, sudah dibuka ternyata sesuai, baru melakukan pembayaran. Padahal kalau dalam sistem COD di marketplace itu seharusnya melakukan pembayaran terlebih dahulu, diserahkan kepada kurir, baru barangnya boleh dibuka. Kalau sudah dibuka, di sini kan yang nanti wan prestasi atau merasakan kerugian adalah pihak daripada penjual, seperti itu. Dan yang kedua adalah memberikan beban yang berat bagi seorang kurir, karena seharusnya kurir kan hanya memberikan atau mengantarkan barang yang dipercayakan kepadanya kepada pembeli, seperti itu. Tidak memiliki kewenangan untuk menerima keluhan atau misalnya mengetahui secara langsung tentang isi paketnya. Jadi tidak ada tanggung jawab kurir terhadap barang yang diberikan kepada pihak penjual, kecuali mengantarkan atau menjamin bahwa barang itu sampai kepada pihak pembelinya. Lalu bagaimana kalau kita melihatnya dari sisi hukum atau fikih muamalah? Pada prinsipnya jual beli dengan pembayaran secara tunai atau COD maupun tidak tunai itu sebetulnya merupakan kewenangan antara para pihak, yaitu pembeli dan penjual. Bila menggunakan sistem COD berarti kan pembayaran dilakukan di tempat atau diserahkan uangnya ketika barang itu diterima oleh pihak pembeli. Dalam transaksi ini maka berlaku yang namanya ijab dan qabul. Ijab itu apa? Itu adalah intinya kesepakatan. Kalau di dalam hukum perdata itu konsensus. Kalau dalam hukum pernikahan mungkin ucapan yang keluar ya dari pihak yang berkehendak atau berakad. Nah, di sini sudah ada konsensusnya, yaitu kesepakatan. Dibuktikan dengan apa? Dengan pembeli itu melakukan check out. Artinya sudah setuju dengan apa yang sudah tertera atau terdeskripsi di dalam box yang ada di dalam marketplace sebelum melakukan pembelian. Nah, kemudian yang kedua, maka qabulnya adalah maka sisi penerimaan ketika barang itu sudah diterima oleh pihak pembeli. Nah, lalu di mana kedudukan seorang kurir? Jadi teman-teman, kedudukan kurir di sini adalah sebagai pemberi jasa, sebagai perantara antara penjual dengan pembeli. Jadi dia bertugas memastikan dan menyerahkan barang yang merupakan amanah dari pihak penjual untuk sampai diserahkan kepada pihak pembeli. Sehingga di sini tidak ada kewajiban dan tanggung jawab seorang kurir ini untuk menerima komplain ataupun istilahnya menjadi sasaran bagi seorang konsumen ketika misalnya terjadi ketidaksesuaian, baik barang itu cacat, rusak dan lain sebagainya. Sehingga tanggung jawab terhadap hal itu dari awal sejak pemesanan hingga barang itu sampai kepada pihak pembeli ialah tanggung jawab penjual. Maka ketika teman-teman merasa dirugikan, barang itu datangnya tidak sesuai, cacat, kemudian rusak dan lain sebagainya, maka harus disampaikan kepada pihak penjual. Dengan cara apa? Pertama, konfirmasi, kedua bisa melakukan komplain, yang ketiga bisa mengajukan pembatalan atau mengajukan retur. Ya, paling tepat adalah mengajukan retur barang supaya diganti dengan yang sesuai pemesanan. Jadi secara singkatnya atau sederhananya, sebetulnya masing-masing pihak itu punya hak dan kewajiban, baik pembeli maupun penjualnya. Dimana penjual itu kan dia memang berhak atas keuntungan dari apa yang dia jual, kemudian memastikan barang bahwa yang diserahkan atau yang diperjualbelikan sampai kepada penerima yaitu pembeli itu sesuai dengan apa yang kemudian dipesan oleh pihak pembeli. Nah, kemudian pembeli haknya apa? Haknya menerima barang yang sesuai itu tadi, dan juga memiliki hak untuk membatalkan atau mengembalikan barang yang dipesan manakala ketika barang yang dia terima yang sudah dibayar itu ternyata cacat ataupun rusak. Nah, secara hukum perdatanya bagaimana?
Jadi hubungan yang timbul antara konsumen yaitu pembeli dan juga penjual adalah perjanjian yang sudah sesuai dengan pasal 1338 yaitu di KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kenapa kemudian disebut dengan perjanjian? Karena kesepakatan antara para pihak yang terjadi di dalam transaksi online itu kan adalah perjanjian jual beli. Maka perjanjian jual beli itu menandakan atau menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain misalnya ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Makanya ketika ingin melakukan pembatalan pembelian itu kan harus diverifikasi atau harus disetujui terlebih dahulu oleh pihak penjualnya. Jadi harus ada alasan-alasan yang tertentu yang memang dibolehkan atau diperkenankan di dalam undang-undang. Nah, persetujuan itu maka harus adanya iktikat baik dari kedua belah pihak. Kalau misalnya dari awal ternyata pembeli itu tidak memiliki iktikat baik dalam pembelian, nah ini sangat merugikan salah satu pihak. Misalnya dia sengaja pesan baju seharga 50.000. Nah, dia lakukan dengan sistem COD, artinya membayar di tempat. Tetapi ketika barang itu sampai di rumahnya, ternyata mengaku bahwa itu bukan pembeliannya. Dia tidak merasa membeli barang itu dengan sistem COD, sehingga itu dipaksakan untuk dikembalikan melalui pihak kurir. Nah, ini kan sangat disayangkan. Oleh karena itu perlu didasarkan oleh iktikat baik dari kedua belah pihak. Artinya pihak penjual ini menjual barangnya sesuai dengan kualitas bahan dan juga sesuai dengan kriteria aslinya, sesuai barang aslinya, dan juga pembeli ini punya iktikat baik, memang betul-betul mau membeli dan membayar barang yang sudah dibelinya. Dalam pasal 1320 KUH Perdata itu sudah mengatur bagaimana kemudian perjanjian itu secara sah sudah dibuat oleh para pihak. Jadi sudah ada kesepakatan para pihak, kemudian kecakapan hukum, kemudian adanya suatu pokok persoalan tertentu yaitu sebagai objek dari perjanjian tersebut, dan yang ketiga adalah suatu sebab yang halal. Nah, tentu bahwa kalau kita membahas tentang kecakapan hukum, maka yang melakukan pembelian di dalam marketplace itu kan mereka sudah secara hukum diakui dewasa, sudah dianggap sebagai orang yang bisa melakukan hubungan hukum karena sudah mampu melakukan jual beli atau perjanjian secara jual beli. Nah, yang kedua adanya kesepakatan para pihak. Jadi kalau sudah melakukan transaksi, sudah check out dan juga menyepakati bahwa itu akan dibeli dengan sistem pembayaran COD, artinya sudah ada kesepakatan, itu sudah berlaku berarti. Kemudian yang ketiga, suatu objek yang tertentu. Objek tertentu ini kan berarti sudah ada barang yang kemudian diperjanjikan. Apa yang kemudian diperjanjikan di sini adalah berupa misalnya baju. Kemudian yang ketiga, suatu sebab yang halal. Maka kalau misalnya di situ barangnya sudah tertera, sudah dijelaskan secara detail bagaimana kualitas bahan, kemudian bagaimana kemudian harganya dan lain sebagainya, maka ini sudah suatu sebab yang halal. Tidak ada spekulasi ataupun kecacatan dan lain sebagainya. Artinya dia sudah memenuhi suatu kehalalan suatu produk dalam perjanjian. Nah, oleh karenanya maka perjanjian secara jual beli atau perjanjian jual beli itu berlaku secara sah bagi para pihak, dan bahkan tadi saya sebutkan sudah menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana pasal 1338. Nah, oleh karena itulah maka di sini saya simpulkan bahwa dalam transaksi jual beli, dalam perjanjian jual beli itu harus didasarkan pada iktikat baik kedua belah pihak. Karena teman-teman, kalau misalnya memang dari pihak konsumen atau pihak pembeli ini tidak ada iktikat baik, sebetulnya dia sudah melanggar di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di sini sudah diatur tentang kewajiban konsumen. Yang pertama itu membaca, mengikuti petunjuk informasi, yang kedua beriktikat baik, kemudian membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, baru yang terakhir mengikuti upaya penyelesaian hukum terhadap sengketa
perlindungan konsumen secara patut. Nah, kalau misalnya tidak ada etikat baik, tidak mau membayar, dan juga memang dari awal tidak membaca mengikuti prosedur yang sudah tertera di dalam description box di marketplace, ya berarti di sini dia sudah melanggar dari kewajiban pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang perlindungan konsumen. Sehingga menurut hemat saya, untuk menyelesaikan persoalan yang seperti ini ke depannya, maka perlu peningkatan edukasi semua platform, khususnya yang berkaitan dengan e-commerce, untuk memberikan kesadaran kepada pihak konsumen tentang bagaimana kemudian teknis dan peraturan yang harus dilakukan, harus dipenuhi seperti itu ya, berkaitan dengan sistem COD terutama.